terkadang niat ini bisa memberikan pahala yang besar kepada pelakunya. Misal dalam sebuah kisah diriwayatkan, pernah Bani Israel itu mengalami musibah kelaparan. Jadi makanan kok kurang, orang banyak lapar, kebutuhan pangan tidak terpenuhi. Nah, kemudian salah seorang dari mereka suatu hari keluar dari rumahnya, nyocali ada bukit pasir yang gadang. Ya, ada bukit pasir. Kemudian dia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, seandainya bukit pasir ini adalah sebukit gandum, maka tentu selesai masalah kelaparan bangsaku ini, sehingga mereka semua tidak kelaparan." Artinya apa? Dia berandai-andai, seandainya bukit pasir itu adalah bukit gandum, maka pasti masalah kelaparan itu selesai, karena makanan itu akan dia bagi-bagikan kepada warganya tersebut. Nah, Bapak Ibu, ternyata Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar berfirman kepada nabi yang diutus pada masa itu, "Wahai nabi Allah, sampaikanlah kepada hambaku si fulan bin fulan, sesungguhnya aku memberikan kepadanya pahala bersedekah gandum sebesar bukit." Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu, wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, sedang jamaah subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sabbih Isma Rabbikal A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah masih mempertemukan kita pada kesempatan kali ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam majelis yang mulia yang diramaikan oleh para malaikatnya. Semoga sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis, bahwa orang-orang yang berada di majelis ilmu dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan sekarang nama kita sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Sabbih Isma dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tigo Sajarangan diri Mama Alim Ulama Cedia Pandai, Kapai Tampai Batanyo, Kapulang Tampai Kababarito, yang terhormat para ustaz yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada kita semua, tidak disemut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lain sehat-sehat sadonya Bapak Ibu. Alhamdulillah, gua agak serak-serak basah setiap suara gua. Ya, disebabkan cuaca yang sama-sama kita ketahui. Bagi orang lah setahun kita nak Surabaya Bapak Ibu. Iko pertama kali nyoba diundang kemari di 2025 lah tanggal 20 sangkong bola lupa Ustaz Zainuddin Kambo. Nah, kira lain masih terkadang. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu yang mulia, adapun yang nyoba bahas untuk tahun 2025 ke depannya, kita akan mengambil atau membahas salah satu daripada kitab hadis. Dan kitab tersebut bernama Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, sebagai pengantar, kitab ini ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf
Nah, itu nama asli beliau. Kunyahnya Abu Zakaria An-Nawawi Ad-Dimashqi, ya, atau nama populer beliau adalah Imam An-Nawawi, berasal dari Suriah, ya. Suriahnya itu di Damaskus, Damaskusnya itu di desa Nawa, makanya Nawawi nama beliau, Imam Nawawi. Nah, beliau adalah seorang ulama besar bermazhab Syafi'i, akidah Asy'ari, dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan beliau melahirkan banyak karya-karya yang hebat. Beliau seorang ulama besar pada zamannya, digelari sebagai Al-Imam, digelari sebagai Syekhul Islam. Di antara karya-karya beliau yang populer itu, yang pertama kitab yang akan kita bahas ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang kedua kitab Riyadhus Shalihin. Musyallah hadus tadawa yang membahas Riyadhus Shalihin si Bapak ya. Yang ketiga kitab Al-Adhkar namanya. Nah, yang kita bahas sekarang Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, apa maksud namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah? Al-Arba'in artinya 40-an. Maksudnya kitab ini memuat 40 hadis, 42 hadis. Jadi ada 42 hadis yang berisi pokok-pokok ajaran Islam. Nah, beliau kumpulkan di situ, maka disebutlah kitab Al-Arba'in namanya, 40-an hadis. An-Nawawiyah, nama beliau Nawawi, maka nama kitabnya An-Nawawiyah, merujuk kepada nama beliau. Kalau ambo yang menulis kitabnya berarti As-Siddiqiyah, berarti Al-Arba'in As-Siddiqiyah. Kalau Ustaz Zainuddin tentu Al-Arba'in Az-Zainudiniyah. Nah, itu sanangnya kalau di Arab Bapak Ibu, ya kan? Nah, tambah saja iya ujung. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka itu sedikit pengantar daripada kitab ini. Kita masuki hadis yang pertama dalam kesempatan yang terbatas ini. Yang pertama hadis tentang niat. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hafs Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu an Rasulillah, dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Hadis ini statusnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Jadi hadis ini otentik Bapak Ibu, sahih artinya tidak diragukan lagi, 100% ini hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu hanya tergantung niatnya. Nah, ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa niat itulah yang menentukan amal seseorang. Niat itulah yang menentukan sesuatu itu ibadah atau bukan ibadah. Dan niat itu juga yang membedakan berapa ganjaran pahala yang diperoleh. Ini yang bertanya, mandi wajib jo mandi biasa, sama ndak caranya Bapak Ibu? Sama ndak? Ya, ada beda, stek saja bedanya kan. Nah, mandi wajib ada sunnah-sunnahnya. Nah, kalau mandi wajib harus basah seluruhnya kan. Mandi biasa apa ndak harus basah. Terus lah gitu kan, kok pakai sabun kok indah. Nah, Bapak Ibu, sekilas mandi wajib dan mandi biasa itu sama tata caranya. Mengguyur air ke seluruh tubuh. Tetapi yang membedakan apa? Niatnya. Nah, kalau seseorang niat mandi wajib, maka dapat dia mandi wajib. Tapi kalau tidak diniatkan, jadi mandi biasa dia. Nah, kemudian juga yang santer, kok malam tahun baru kok Bapak Ibu, yang baru-baru saja kita lewati kan. Nah, kan ada himbauan seperti itu, kaum muslimin jangan ikut merayakan tahun baru. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah semua yang dilakukan kaum muslimin di malam tahun baru itu tercela? Itu terlarang, tidak boleh dilakukan? Nah ini perlu ditelaah. Sama 25 Desember 25 Desember itu hari Natal bagi saudara kita yang Nasrani. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu pai liburan 25 Desember,
itu termasuk merayakan Natal atau tidak? Ya kan? Ini perlu didudukkan Bapak Ibu, perlu didudukkan. Jadi niat inilah yang membedakannya. Kalau seseorang di malam tahun baru tersebut, walaupun misal melakukan tablik akbar, tapi niatnya menyemarakkan tahun baru, berarti sama niatnya orang yang merayakan tahun baru. Sama niatnya orang yang bakar petasan, menghidupkan mercon, kalau niatnya untuk menyemarakkan tahun baru. Tapi kalau niatnya mengambil momentum, itu kan pergantian tahun Bapak Ibu. Kita menutup tahun yang baru, tahun yang lama, menuju tahun yang baru. Mengambil momentum, ini waktunya evaluasi kesalahan-kesalahan 2024, mudah-mudahan dia terjadi 2025, maka tidak masalah. Maka jangan kita generalisir, semua yang dilakukan malam tahun baru itu tercela, ya kan? Tidak boleh, itu tidak boleh manga-manga ada malam tahun baru tuh. Maka niat inilah yang membedakannya. Termasuk 25 Desember tadi. Kalau ada orang yang takut pulau juga kan, pai liburan 25 Desember kok berarti merayakan Natal lawaan yang saya di rumah. Niat ini yang membedakannya Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kita generalisir seperti itu. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan. Kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap perkara itu apa yang diniatkan. Jadi yang kita dapatkan itu sesuai dengan yang diniatkan, baik secara realita maupun secara ganjarannya. Misal kita ambil contoh secara realita, ada 2 orang mahasiswa dari kampung kuliah di Padang, tapi niatnya berbeda. Yang surang memang tujuannya untuk kuliah, untuk menuntut ilmu, jadi orang sukses, membangkit batang tarandam. Sementara dan surang lain tujuannya kuliah, karena kawannya kuliah masa inyo indah mindernya, orang tua lain berado, tapi tidak kuliah, apa kecil orang beko, akhirnya sama-sama pai ke Padang. Bapak Ibu, kira-kira nan badua kok, sama ndak kuliahnya di Padang kok, sama ndak caranya? Tidak, yang niat tadi malam sebelum kuliah lanjut siapkan pelajarannya, lanjut baca-baca bukunya. Pagi datangnya on time, nyodangan gurunya karajuan tugas, dapat ilmu yang bermanfaat. Sementara yang ikut orang tadi datangnya talambe, tiba pun di lokal takalo, tugas ndak di karajuan karena ibarat derang tari do dosen. Jadi secara realita niat ini membedakan seseorang. Makanya motivator-motivator itu Ibu selalu berpesan, segala hal besar berawal dari mimpi. Mimpi itu kan niat Pak Ibu. Cita-cita namanya. Kamu cita-cita jadi apa? Jadi dokter. Itu niatnya. Makanya niat itu harus dipasang supaya kita meniti jalan menuju ke sana. Ya, supaya dimulai usaha menuju ke sana, maka dipasanglah yang namanya niat. Nah, Bapak Ibu sedang jamaah yang mulia, kemudian niat ini juga, yang dari niat ini juga membedakan ganjaran seseorang. Tadi yang mau sampaikan, seseorang mendapatkan apa yang ia niatkan secara realita, begitu juga secara ganjarannya. Terkadang niat ini bisa memberikan pahala yang besar kepada pelakunya. Misal dalam sebuah kisah diriwayatkan, pernah Bani Israel itu mengalami musibah kelaparan. Jadi makanan kok kurang Bapak, orang banyak lapar, kebutuhan pangan tidak terpenuhi. Nah, kemudian salah seorang dari mereka suatu hari keluar dari rumahnya, nyocali ada bukit pasir yang gadang. Ya, ada bukit pasir. Kemudian dia berkata dalam hatinya, ya Allah, seandainya bukit pasir ini adalah sebukit gandum, maka tentu selesai masalah kelaparan bangsaku ini, sehingga mereka semua tidak kelaparan. Artinya apa? Dia berandai-andai, seandainya bukit pasir itu adalah bukit gandum, maka pasti masalah kelaparan itu selesai, karena makanan itu akan dia bagi-bagikan kepada warganya tersebut. Nah, Bapak Ibu, ternyata Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar berfirman kepada Nabi yang diutus pada masa itu, wahai Nabi Allah,
sampaikanlah kepada hambaku si fulan bin fulan, sesungguhnya aku memberikan kepadanya pahala bersedekah gandum sebesar bukit. Nah, pertanyaannya, bersedekah gandum sebesar bukit kira-kira apa Ibu? Bersedekah gandum sebesar bukit atau tidak? Tidak, tapi dia niatkan saja dalam hati. Seandainya, tapi niatnya tulus, ternyata Allah benar-benar memberikan pahala kepada dia, seolah-olah dia benar-benar bersedekah gandum sebesar bukit. Pahala yang begitu besar. Nah, Bapak Ibu, sebaliknya, niat ini juga bisa memberikan dosa yang begitu besar. Nah, mana dalilnya? Dalam hadis riwayat Imam Muslim diceritakan, inna awalan nas yaqda yaumal qiyamah alaihi rajulun tushhid. Sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Allah nampakkan nikmat kepadanya. Kemudian orang itu berkata, ya, saya mengenali nikmat tersebut. Kemudian Allah bertanya, kamu apakan nikmat itu? Orang itu menjawab, ya Allah, saya berjuang, ya, saya berjihad fi sabilillah karena engkau, fika, karena engkau ya Allah. Kemudian Allah pun menjawab, kadzab, kamu berbohong, kamu berjihad, kamu berjuang bukan karena aku, tapi supaya dibilang hebat, supaya dibilang pahlawan. Faqad qila, kata Allah, dan kamu telah mendapatkan gelar tersebut. Maka Allah pun memerintahkan orang tadi diseret ke dalam api neraka. Kemudian didatangkan orang selanjutnya, orang yang pandai Al-Quran dan hebat dalam mengajarkannya. Ditanyakan kepada orang tersebut, kamu apakan nikmat baca Quran, nikmat ilmu Al-Quran? Kemudian orang itu menjawab, ya Allah, saya amalkan, saya ajarkan kepada orang lain, semuanya fika, karena engkau. Maka Allah berfirman, kadzab, kamu berbohong, kamu mengajarkan Al-Quran supaya dibilang hebat, supaya dibilang mantap, keren. Maka orang itu pun diseret ke dalam api neraka. Didatangkan pula orang yang banyak hartanya, rajin bersedekah, ditanyakan kepadanya apa niatnya, karenanya kata Allah katanya. Tapi Allah katakan, kadzab, kamu berdusta, maka orang itu pun diseret ke dalam api neraka. Nah, Bapak Ibu, kira-kira jihad fi sabilillah, belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dan bersedekah, itu amalan kecil atau besar? Amalan besar, tapi hanya gara-gara sedikit saja yang melenceng, niatnya ini melenceng, maka Allah pun menolak. Makanya pernah aku mengisi kultum dalam acara pelepasan jemaah haji, Pak Ibu, ya, haji yang 2020 tahun patang. Apa yang mau sampaikan dalam kultum Ambo? Bapak Ibu, iko agenda yang ditunggu-tunggu setelah selama belasan tahun, pitih yang keluar banyak, tenaga yang digelontorkan banyak, waktu banyak dihabiskan beko. Maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena hiruk piku ini ada agenda syukuran lah namanya iko maka melenceng niat dalam hati kita. Maka luruskanlah niat karena Allah. Jangan sampai sia-sia semua hal besar yang kita lakukan ini hanya karena niat kita yang tidak lurus. Nah, Bapak Ibu ini muliakan Allah. Oleh karenanya niat ini memberikan pahala sekaligus dosa yang begitu besar bagi pelakunya. Tergantung kita memilihnya untuk apa. Kita lanjutkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tetapi barang siapa yang berhijrah karena mengejar dunia atau mengejar wanita yang ia naksir, maka dia akan dapatkan apa yang ia kejar itu. Nah, Bapak Ibu, ini teks hadisnya luar biasa, mengandung pelajaran berharga. Disebutkan yang pertama, barang siapa mengejar Allah dan Rasulnya, dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Diulangi Allah dan Rasulnya sekali lagi. Itu menunjukkan apa? Kemuliaan. Sama aja misal, demikianlah ceramah dari Ustadz Sidik. Kepada Ustadz kita ucapkan terima kasih. Ma yang lebih sopan Bapak Ibu daripada demikianlah ceramah dari Ustadz Sidik, kepadanya kita ucapkan terima kasih. Kepadanya atau kepada Ustadz yang lebih sopan? Kepada Ustadz. Diulangi sekali lagi karena kemuliaan. Nah, sama hadis tadi,
Yang pertama, yang mengejar Allah dan Rasulnya, dapat Allah dan Rasulnya. Tapi yang mengejar dunia, apa kata Nabi? Dia akan dapatkan apa yang dia kejar itu. Tidak diulangi Nabi sekali lain. Ini menunjukkan perkara dunia itu adalah hal yang sepele, remeh-temeh, tidak ada nilainya. Tapi yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Maka pelajaran kita ambil Bapak Ibu, jadikanlah niat aktivitas kita sehari-hari. Bapak-bapak karajo mencari nafkah, pai baladang, pai manggaleh dan lain sebagainya. Ibu-ibu di rumah, niatkanlah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapatkan dua. Ya? Bukan hanya kita dapatkan hasil dari pekerjaan kita, tapi juga kita dapatkan pahala di sisi Allah. Dapat ridha Allah dan Rasulnya karena kita meniatkannya karena Allah Ta'ala. Semua mahasiswa tadi, ya, yang surang kok kalau diniatkan nya dapat ilmu yang bermanfaat, dapat pula ridha Allah, dapat pahala dari Allah, dihitung sebagai amal ibadah. Sebaliknya kalau tidak diniatkan, maka dunia saja yang dapat. Maka tergantung niat kita lagi. Kalau kita niatkan ibadah karena Allah, dapat dunia. Kalau tidak diniatkan, maka dunia saja yang dapat. Bapak Ibu mulia, semoga Allah mudahkan kita dalam meluruskan niat kita, dan semoga Allah jadikan kita selalu meniatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, barangkali itu penjelasan ringkas dari aku. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.